Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. 14 perwira polisi hari ini mengikuti upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diikuti oleh para pejabat utama Mabes Polri. Hari ini, Jumat 17 November 2023, 14 perwira polisi mengikuti upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri. Upacara ini dilaksanakan di Aula Rupatama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta diikuti oleh para pejabat utama Mabes Polri. Dalam upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima laporan jumlah dan golongan perwira yang telah dan akan menerima kenaikan pangkat. Adapun 14 perwira yang menerima kenaikan pangkat diantaranya, 1 perwira menerima kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi ke Inspektur Jenderal Polisi, dan 13 perwira lainnya menerima kenaikan pangkat dari Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan seluruh pejabat utama Mabes Polri yang hadir dalam upacara tersebut mengucapkan selamat kepada seluruh perwira yang menerima kenaikan pangkat hari ini. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri berhasil mengungkap pabrik sabu atau praktek clandestine lab jaringan Cina Indonesia. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku warga negara asing beserta barang bukti berupa sabu-sabu, sabu cair dan juga ketamin serta alat pembuatan sabu. Di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan praktek clandestine lab jaringan Indonesia-Cina yang terletak di apartemen Bandara City Tower C, Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Jumat 17 November 2023. Konferensi pers ini dipimpin oleh Kasatgas Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan dihadiri oleh Wakasatgas P3GN Irjen Pol Hari Suwijanto, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat, Kasubsatgas Gakum Brigjen Pol Mukti Juharsa, dan Kasubsatgas Humas Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pengungkapan bermula pada Oktober 2023 ketika penyidik mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman ketamin dari Batam ke Jakarta. Setelah polisi melakukan penyelidikan, diketahui bahwa ketamin akan diterima oleh tersangka berinisial XM dan ZJ. Usai ditangkap, polisi menemukan sejumlah paket ketamin yang disimpan dalam baby chair beserta kunci apartemen Bandara City. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil mengamankan barang bukti, yaitu berupa sabu-sabu sebanyak 20,7 kg, sabu-sabu cair sebanyak 17,7 liter, dan ketamin sebanyak 20,8 kg, serta barang bukti berupa peralatan pembuatan sabu, kendaraan bermotor, paspor, dan alat komunikasi. Pada kesempatan ini, Wakasatgas P3GN Irjen Pol Hari menjelaskan, pada tanggal 1 November 2023, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan segenap instansi, berhasil mengungkap jaringan gelap peredaran narkoba Indonesia dan Cina. Pada tanggal 1 November 2023 yang lalu, Tipit Narkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan Bea Cukai Batam, Bea Cukai Bandara Suta, dan Ditjen Bea dan Cukai Pusat berhasil mengungkap sindikat perdagangan gelap narkoba jaringan China di apartemen Bandara City, Tangerang dengan barang bukti ketamin sebanyak 20.842,21 gram atau 20,8 kg. Sabu kristal sebanyak 20.654,18 gram atau 20,7 kg. Sabu cair sebanyak 17.650 ml atau 17,7 liter. Dan kami juga menahan 2 orang tersangka warga negara China. Untuk para tersangka ini kita kenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132
ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 800 juta dan maksimal 10 miliar rupiah. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil menahan 2 pelaku warga negara Tiongkok berinisial XM dan ZC. Keduanya berperan sebagai pembuat sabu, dan hasil pengolahan sabu ini rencananya akan didistribusikan ke Jakarta dan sekitarnya. Dari Kosambi, Tangerang, Jelang Titah Baskara dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Kepala Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba Polri Irjen Pol Asep Edi Zuhairi menegaskan bahwa Satgas P3GN berhasil menangkap 7.566 orang dan 6.280 diantaranya sedang dalam proses penyidikan. Sementara 1.286 tersangka lainnya sedang dalam proses rehabilitasi. Hal itu terungkap setelah polisi menindaklanjuti 5.000 lebih laporan terkait kasus narkoba sejak awal Satgas P3GN dibentuk 21 September 2023. Berikut pernyataan dari Kasatgas P3GN Polri Irjen Pol Asep Edi Zuhairi. Bahkan total pengungkapan Satgas Penanggulangan Narkoba dari awal dibentuk sejak tanggal 21 September tahun 2023 sampai saat ini tanggal 17 November yaitu berjumlah tersangka sebanyak yang sudah kita tangkap ya tersangka sebanyak 7.566 orang, di mana 6.280 orang diantaranya sedang dalam proses penyidikan dan 1.286 tersangka lainnya dilakukan rehabilitasi. Adapun jumlah laporan polisi yang diterbitkan seluruhnya sebanyak 5.006 laporan polisi. Dan untuk barang bukti yang berhasil kita sita sebanyak yang pertama sabu dengan jumlah 1 ton 0,045 ton ya, 1,045 ton yaitu sabu. Untuk ekstasi yang kedua ekstasi sebanyak 561.394 butir. Dan selanjutnya yang ketiga ganja sebanyak 532 kg. Dan yang keempat tembakau gorila sebanyak 11,3 kg. Yang kelima ketamin sebanyak 20,9 kg. Dan yang keenam yang terakhir adalah obat keras sebanyak 1.390.105 butir. Dari total hasil pengungkapan Satgas Penanggulangan Narkoba yang bisa menyelamatkan dengan jumlah 7.465.544 jiwa ya. Itu sudah dikonversikan dengan barang bukti yang ada. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.